pertama, apa itu jenis nilainya, ya? Apa jenis nilainya, gitu ya? Kita tahu ada total economic value. Total economic value itu bisa dibagi lagi, ya kan ya? Lalu dibagi lagi itu detailnya apa, gitu ya? Lalu dari setiap detail itu kalian nanti akan lihat, dan resume metodologinya seperti apa, dan terakhir adalah nilainya berapa. Nilainya dibagi dua menjadi nilai secara keseluruhan dan nilai per unit. Per unit itu misalkan kalau hutan 1 hektar 100 hektar berarti per hektarnya berapa, gitu kan ya. Namun karena ini adalah paper dari Malaysia, dia menggunakan satuan mata uang ringgit Malaysia ya, kalau nggak salah RMT, gitu ya. Tugas kalian berarti ini paper tahun berapa, gitu ya. Cari kursnya berapa sehingga kalian dapat rupiahnya. Kenapa seperti ini penting? Saya pikir nanti ini bisa dibandingkan dengan penilaian kalian, gitu ya. Penilaian yang kalian lakukan itu dia nilainya berapa dibandingkan dengan yang kalian rangkum sekarang, itu menjadi suatu yang bagus, gitu ya. Selanjutnya nanti di di slide juga akan ada kalian diminta untuk melihat suatu video, dan diminta untuk mengidentifikasi nilainya. Jadi kalau kalian udah baca 3 paper tersebut dan udah merangkum paper yang kedua, saya pikir akan lebih mudah untuk kalian mengerjakan tugas kedua, yaitu melihat mengidentifikasi dari video ini kira-kira di lokasi tersebut itu total economic value-nya terdiri dari apa saja, gitu kan ya. Walaupun belum sampai ke nilainya, gitu ya, tetapi diminta untuk melakukan identifikasi. Oke, sampai situ jelas ya. Selanjutnya dari kelompok sudah terbentuk ya. Oke, ada yang bisa melakukan presentasi, mungkin memperlihatkan ke semuanya kelompok-kelompoknya gitu, dibagi saja, di print screen sebentar sehingga semuanya melihat. Setelah itu nanti kirim ke saya ya, kirim ke saya lewat email, boleh, lewat WhatsApp juga boleh, gitu ya. Biar saya upload juga nanti. Siapa yang pegang jadwal dari seluruhnya? Mohon maaf Pak, maksudnya jadwal gimana ya? Ya, maksud saya kelompok-kelompoknya mana? Baik Pak, sebentar Pak. Maaf Pak, izin share screen ya Pak. Oh iya. Ini Pak untuk kelompoknya. Sudah terlihat belum ya Pak? Ya, sudah ya. Oke, bagus. Jadi ada semua ya, masing-masing maksimal 4 kelompok. Ini ada 7. Kelompok ada 4 orang, ada yang 3 orang gitu ya. Iya Pak. Ini ada objek yang sama, tapi metodenya yang digunakan berbeda Pak. Oke, baik. Nggak apa-apa. Productivity, oke. Oke, baik. Untuk sementara oke untuk kelompoknya. Baik, bisa ditutup, Mbak. Nanti bisa dikirim ke saya ya, pakai WhatsApp ataupun pakai email juga boleh. Iya, Pak. Atau kalian bisa langsung kirim ke itu juga nggak sih? LMS bisa nggak sih kalian? Posting di LMS-nya bisa nggak? Kurang tahu caranya, Pak. Oh ya udah, berarti mungkin memang nggak bisa kali ya. Bisa kirim ke saya aja ya nanti ya, pakai email ataupun WhatsApp biar saya upload ke LMS biar nggak ada yang lupa gitu ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, biar teman-teman bisa langsung cepat nih membacanya, bekerjanya, kita mulai saja ya. Mana ini ya? Oh, ini bentar. Oke. Ya, ini ya.
Materinya juga sudah ada di dalam LMS, jadi teman-teman tinggal melihat saja, gitu ya. Valuasi ekonomi sumber daya dan lingkungan. Pertemuan kedua, capaian pembelajarannya di sini memahami konsep dan klasifikasi nilai ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam dan lingkungan. Namun kita tahu kalau teman-teman sudah mempelajari ekonomi sumber daya alam, jadi ini harusnya sudah paham semua gitu ya. Menurut saya sudah paham semua, makanya saya lebih akan banyak bertanya nanti gitu ya. Pendahuluan, arti penting memahami konsep nilai. Sumber daya kita tahu dalam ekonomi itu yang dikatakan ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas, gitu kan ya. Nah, sumber daya itu kita tahu dalam ekonomi sumber daya alam ada namanya Ricardian, gitu kan ya, teori yang mengatakan untuk melihat suatu value daripada sumber daya itu kita ngelihat dari nilainya, gitu kan ya, dan melihat juga dari kelangkaan sumber daya tersebut biasanya dilihat dari nilainya juga, gitu kan ya. Sehingga di sini dikatakan sumber daya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia atau human welfare, gitu kan ya, human welfare. Nah, mengapa label atau nilai sumber daya alam diperlukan, gitu kan ya? Pertama, di sini dikatakan sumber daya alam dan lingkungan menyediakan manfaat dalam batasan yang luas. Di ekonomi SDA, teman-teman juga sudah mempelajari bahwa sebagian besar, gitu kan ya, proses produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh manusia itu ada input daripada sumber daya alam, gitu kan ya. Kita juga tahu bahwa banyak aktivitas manusia, di sini katakan aktivitas manusia berkontribusi pada laju hilangnya keanekaragaman hayati yang mengancam stabilitas dan keberlangsungan dari ekosistem. Kita tahu banyak kegiatan manusia juga yang mendapatkan adanya tambahan menyebabkan eksternalitas, gitu kan ya. Eksternalitas baik bagi manusia tersendiri maupun juga bagi lingkungannya, gitu kan ya, yang itu mengancam stabilitas dan keberlangsungan ekosistem. Sehingga apa nih yang dimaksud dengan nilai dan bagaimana cara mengukurnya, gitu kan ya. Jadi ada dua definisi yang bisa kita sebutkan tentang nilai. Yang pertama dari sisi kuantitatif, yang kedua dari sisi kualitatif atau kualitasnya. Kuantitatif berarti sebanyaknya berapa, gitu kan ya, yang diukur, yang di-measure, teman-teman melakukan penilaian, gitu kan ya, ada nilainya, gitu kan ya, baik fisikal di ekonomi SDA kan, walaupun moneter maupun moneter, gitu kan ya, sehingga kita tahu nilai itu ada kuantitas numerik atau numerical quantity yang diukur, measured, yang ditetapkan, assign atau dihitung, computed. Ada juga yang harus kita hitung, gitu kan ya. Baik secara estimasi, gitu kan ya, estimasi maupun dengan tingkat kepastian yang baik, gitu kan ya. Nah, nilai atau kualitas itu juga ada bentuknya yang membuat barang tersebut atau sesuatu tersebut itu berharga. Pertanyaannya mana yang lebih tepat? Dua-duanya saya pikir oke. Nah, oleh sebab itu saya akan bertanya nih langsung kepada contohnya. Itu kan contohnya saya akan bertanya di sini adalah misalkan kepada wanita dulu nih pertamanya ya. Saya mau minta kepada ada Mbak Ayu di sini, ada Mbak Ayu. Ya Pak, saya. Mbak Ayu, pilih yang mana Mbak Ayu? Yang kiri duit uang 100.000 atau yang kanan bunga dari seseorang? Kalau menurut saya ada duit 100.000, Pak. Kenapa begitu? Karena dengan duit itu kan kita bisa beli sesuai keinginan kita gitu, Pak. Kalau misalnya bunga dari seorang spesial itu gimana ya? Karena wujudnya sama aja bunga gitu, Pak. Sama aja bunga dan itu bisa mati gitu. Dan gitu ya. Baik. Iya, Pak. Gitu. Jadi menurut Mbak Ayu lebih bernilai uang 100.000 daripada bunga ini ya. Oke, kalau gitu saya tanya nih. Sekarang yang cowok saya tanya ya. Muhammad Asrof Hardanu ada? Saya Pak. Kalau
Mas Muhammad Asrof Danu, pilih yang mana? Saya lebih ke uang sih, Pak. Lebih ke uang, kenapa itu? Karena saya belum punya seseorang yang spesial, Pak. Jadi uang lebih bernilai. Oh gitu ya, baik. Jadi Mbak Ayu dan Mas Asrof menilai uang itu lebih bernilai gitu kan ya. Berarti melihat dari sisi intrinsiknya nih. Oh benar-benar nih nilai uangnya gitu ya. Tetapi mungkin ada orang yang memilih bunga nih. Contohnya misalkan saya nggak tahu nih. Coba saya mau lihat Mbak Jana Ayu. Mbak Jana Ayu Iya, Pak. pilihnya yang mana nih? Masih uang juga atau bunga pilihnya? Iya, Pak. Saya lebih milih uang juga, Pak. Kenapa Mbak Jana Ayu? Karena uang itu bisa dibeliin macam-macam barang kan, Pak. Kalau bunga kan udah dalam bentuk bunga aja gitu. Oke, baik ya. Jadi teman-teman memilihnya tiga-tiganya adalah uang. Oke, baik. Nggak apa-apa, berarti teman-teman memilih dari nilai intrinsiknya. Tetapi ternyata tadi ya kalau saya tanya di grup yang sebelah lagi gitu ya, kelas yang sebelah, itu beda ya. Kalau cowok pilihnya ini, kalau cewek pilihnya bunga. Gitu ya. Kenapa? Karena dia memandang itu ada nilai intrinsiknya. Gitu ya, dia malah ada nilai intrinsiknya. Kalau teman-teman tadi menilai dari nilai instrumentalnya, nilai yang benar-benar ada, gitu kan ya. Sedangkan ada yang menilai dari nilai instrumentalnya. Pak, ini tadi dia bilang katakan bunga itu nggak ada nilainya nih Pak, nilainya sangat tinggi, gitu kan ya. Nilainya sangat tinggi karena dari seseorang, dibilangnya seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa dari dua kelas saja gitu ya. Dari dua kelas saja ada suatu perbedaan tentang persepsi nilai. Gitu kan ya, dari yang sederhana antara uang dengan bunga. Tadi juga ada yang pilih bunga juga, tetapi berdasarkan nilai intrinsiknya juga, instrumentalnya. Kenapa? Dia ngitung gitu ya. Pak, ini bunganya ada banyak nih Pak. Kalau saya jual lagi lebih dari 100.000 gitu ya. Nah, itu dia bagaimana orang menilai tergantung pengetahuannya juga. Berarti dia tahu berarti, oh nilai bunga mawar itu kalau satu batang itu mahal Pak. Gitu kan ya. Ini apalagi satu kerat nih. Gitu kan ya. Ini pasti lebih dari 100.000 gitu ya. Nah, itu yang artinya memberitahu bahwa nilai itu berbeda-beda dari setiap orang, gitu kan ya. Nah, ini coba lagi nih, saya mau tanya lagi. Ada dua ekosistem terumbu karang atau ikan, gitu kan ya, atau ikan. Coba saya tanya, tadi udah cewek dua ya. Sekarang saya tanya nih, Alfian Hussein, ada nggak? Maaf Pak, Alfian sedang jaringan Pak. Apa? Sedang mati listrik Pak. Terkendala jaringan. Kok bisa? Oke ya, kita coba atasnya, Mas Abdul Rozak, ada? Ada Pak. Ya, kalau Mas Abdul Rozak nih, pilih yang mana? Kenapa? Pilih ekosistem terumbu karang Pak. Kenapa memangnya? Karena itu tempat bagi ikan hidup Pak. Jadi ini lebih ke manfaatnya lebih banyak gitu Pak. Oh gitu ya. Nilainya lebih banyak atau enggak kira-kira? Iya Pak, nilainya lebih banyak Pak. Oh gitu ya. Baik, coba saya tanya lagi sekarang Mbaknya lagi ya. Anissa Wahyu, ada? Ada Pak. Mbak Anissa pilih yang mana kira-kira? Pilih ekosistem terumbu karang juga Pak. Karena Oh gitu dia juga ya. Ya punya manfaat yang nggak langsung. Apa itu manfaat nggak langsung? Jadi dia bisa jadi apa ya? Bisa jadi rumah buat si ikan. Jadi ikannya bisa lebih melimpah gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau nggak ada terumbu karangnya ikannya makin sedikit gitu ya. Sehingga nilainya lebih banyak menurut Mbak Ayu. Mbak Wahyu, Mbak Anissa, salah. Oke, baik ya. Selanjutnya ini nih, ada dua nih, ada gambar monyetnya, satu lagi ada kelapa sawit ya. Ekosistem hutan hujan tropis atau kebun kelapa sawit. Coba saya mau tanya. Satu lagi adalah Mbak ini dulu deh. Mbak Dea Rizky Ramadhani ada? Saya Pak. Ya, Mbak Dea pilih yang mana Mbak Dea? Pilih yang ekosistem hutan hujan tropis Pak. Ah, begitu. Kok suka sama monyet atau gimana? Enggak Pak, karena cakupannya lebih luas dan manfaatnya lebih banyak Pak.
Oh gitu. Ya, apa aja kira-kira? Sebagai habitat hewan dan juga tumbuhan, Pak. Oke, baik ya. Berarti teman-teman udah beneran nih belajar tentang ekonomi sumber daya alam gitu ya, karena milihnya ekosistem gitu kan ya. Sekarang saya tanya lagi, satu lagi adalah cowok lagi nih, Muhammad Syafiq. Ada? Ada, Pak. Pilih yang sama atau pilih yang beda, Mas Muhammad Syafiq? Pilih yang beda aja deh, Pak. Kebun kelapa sawit. Oke, kenapa begitu? Soalnya kalau ekosistem hutan hujan tropis mungkin manfaat buat kayak hewan dan sebagainya. Tapi kalau kebun kelapa sawit itu pastinya manfaat buat manusia juga, Pak. Terutama yang bekerja di situ kan, kalau kebun kelapa sawit pasti besar-besar dan banyak yang bekerja di situ, Pak. Oke, baik, bagus ya. Berarti ada dua lagi berbeda yang dilihat dari Mas Syafiq, ngelihat dari direct use values-nya. Berarti ya, apa aja nih yang bisa kita ambil gitu kan ya? Apa aja yang bisa kita ambil? Itu sudah memperlihatkan suatu perbedaan. Sekarang cewek lagi coba ya, saya mau nyoba lagi cewek lagi. Mbak Rizka Arifah ada? Ada, Pak. Kalau pertanyaannya saya ganti sedikit gitu ya. Ada dua orang nih gitu ya. Dua-duanya cowok gitu ya. Yang satu punya kebun kelapa sawit 100 hektar, yang satu dia punya ekosistem hutan hujan tropis 100 hektar. Gitu kan ya. Dua-duanya mau ngelamar Mbak Rizka nih. Pilih yang mana, cowok yang punya kebun kelapa sawit atau punya yang ekosistem hutan hujan tropis? Yang punya kebun kelapa sawit, Pak. Yang punya kebun kelapa sawit. Kenapa begitu? Karena realistis, Pak. Realistisnya gimana tuh? Maksudnya realistis seperti apa? Kebun kelapa sawit bisa itu, Pak, menghasilkan Fortuner pendapatan. kali ya. Biasanya orang kalau punya 100 hektar kebun kelapa sawit pasti punya Fortuner ya. Kalau dia tinggal di dalam ekosistem hutan tropis, mungkin dia punya temanan banyak sama hewan gitu ya, tapi nggak punya Fortuner mungkin gitu kan ya. Nah, itu yang menggambarkan bahwa nilai berbeda-beda gitu ya. Sama-sama cewek tadi aja berbeda karena tergantung kondisinya. Iya kan ya? Tergantung kondisinya seperti apa. Nah, berarti sekarang teman-teman tahu nih, rakyat Indonesia rata-rata tidak seperti teman-teman gitu ya, yang mengetahui ekonomi sumber daya alam, yang mengetahui bahwa ekosistem itu nilainya tinggi. Tetapi banyak yang mengetahui bahwa oh ya udah pasti kalau saya suruh kebun kelapa sawit pasti saya pilih kebun kelapa sawit. Orang Indonesia pasti akan banyak pilih seperti itu. Kenapa ya? Karena menghasilkan duit. Karena yang dia lihat hanya yang bisa diekstraksi. Yang tidak diekstraksi itu tidak terlihat, sehingga kita tahu bahwa ekosistem hutan hujan tropis dan yang tadi juga ya ekosistem terumbu karang itu under value gitu kan ya, sangat under valued dan tergantung kondisi saat itu gitu ya. Padahal kita tahu kebun kelapa sawit ini bisa menghancurkan ekosistem hutan-hutan tropis gitu kan ya, karena dia banyak melakukan penebangan, pembakaran untuk bikin kebun kelapa sawit ini gitu kan ya. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa memang ada suatu perbedaan, dan perbedaan itu tergantung daripada di mana posisi kita, tergantung pengetahuan kita, ilmu kita, kondisi kita seperti apa gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa nilai sumber daya alam dan lingkungan itu terdiri dari berbagai perspektif. Kita mengetahui bahwa sumber daya alam menyediakan berbagai layanan barang dan jasa yang sangat bernilai bagi manusia, tetapi definisi bernilai itu berbeda-beda daripada setiap manusia. Gitu kan ya? Berbeda antara disiplin ekonomi, walaupun kita tahu ada ekonomi sumber daya alam yang melihat seluruhnya, tetapi kenyataannya berbagai negara termasuk Indonesia kalau menghitung sumber daya alamnya rata-rata hanya menghitung dari tadi ya, berapa sih ekspor kelapa sawit Indonesia ke luar negeri gitu kan ya, berapa sih ikan yang diekspor Indonesia, yang dikonsumsi Indonesia gitu ya, nggak ada kan ya, belum ada berapa sih nilai daripada terumbu karang Indonesia, belum ada sih ekonomi ekosistem daripada hutan hujan tropis di Indonesia gitu kan ya.
Sehingga nilainya berbeda-beda. Kita tahu sangat bernilai, tapi nilainya berbeda-beda, baik dari sisi ekonomi, ekologi, dan teknis. Gitu kan ya. Sehingga tugas kita adalah kenapa nilai itu penting, itu karena kita berusaha untuk memberikan yang disebut, mungkin kalau itu price tag gitu ya. Price tag ini ada angkanya loh. Gitu ya. Ekonomi hutan hujan tropis itu angkanya sekian. Gitu kan ya. Tadi kebun kelapa sawit itu angkanya sekian, gitu kan ya. Nah, itu tugas daripada peneliti, gitu ya. Peneliti juga teman-teman ini nanti ya. Sehingga apa? Ketika pemerintah mengambil kebijakan itu tidak salah, gitu ya. Tidak salah, gitu ya. Lalu apakah Mbak Rizka tadi salah pilih orangnya? Enggak juga, gitu ya. Enggak salah juga, gitu kan ya. Enggak salah juga. Tentu dia punya perspektif sendiri gitu ya, karena di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang betul gitu ya, punya perspektif sendiri. Namun kalau ternyata gitu ya diberikan nilai gitu ya, tadi ternyata pemuda yang 100 hektar itu tuh punya hutan hujan tropis, ternyata diberikan nilai misalkan gitu ya, diberikan nilai yang dia tahu gitu kan ya, apa namanya, kalau dia menjaga ini misalkan gitu ya, ada nih misalkan pihak lain yang mau membayar sebesar kebun kelapa sawit, mungkin Mbak Rizka akan berubah juga. Contohnya apa nih? Kenapa Indonesia ada namanya carbon trade, ya kan ya? Carbon trade itu kan artinya apa? Indonesia diminta untuk menjaga hutannya, dan dengan menjaga hutannya diberikan duit, gitu kan ya, dari pihak internasional. Karena itu buat menyerap karbon di seluruh dunia, gitu kan ya. Nah, itu yang membutuhkan kenapa adanya penting suatu nilai, gitu kan ya. Sehingga kita tahu konsep nilai itu merupakan suatu persepsi yang tergantung dari tempat dan waktunya, berarti tergantung kondisi kita, gitu ya. Dan terdiri, persepsi itu merupakan adalah pandangan individu. Di sini dikatakan pandangan individu atau kelompok terhadap suatu objek sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, harapan, dan norma. Tadi udah kita contohin ya. Kalau teman-teman udah tahu ekonomi SDA, tentu memilih tadi ekosistem. Coba kalau kita nanya kepada nelayan, gitu ya. Nelayan mungkin pilihnya ikannya, gitu kan ya. Karena ikan itu adalah penghidupan dia, gitu kan, pandangan. Jadi kalau di Indonesia ada 270 juta orang, kemungkinan ada 270 juta persepsi. Dan belum tentu 270 jutanya itu benar semua, gitu ya. Bisa jadi yang benar adalah 270 plus satunya, yaitu apa? Pandangan daripada Tuhan, gitu kan ya. Pandangan daripada Tuhan yang menyeluruh terhadap suatu nilai daripada suatu lingkungan tersebut, gitu kan ya. Sehingga kita tahu nilai sumber daya alam beragam tergantung persepsi masing-masing. Itu memang kendalanya. Nah, biar menarik gitu kan ya, tadi memperjelas tadi, kita lihat video ini ya, Water and Diamond Paradox. Kita lihat nih ya, ini ada di YouTube. Sebentar, saya buka dulu ya. Dulu. Mana ini? Oke. Mana ini? Oh, ini ya. Ini ada di YouTube, nanti teman-teman bisa lihat juga sendiri. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Kedengar ya. Kita lihat sama-sama ya. Imagine you're on a game show and you can choose between two prizes, a diamond or a bottle of water. It's an easy choice. The diamonds are clearly more valuable. Now imagine being given the same choice again. Only this time you're not on a game show, but dehydrated in the desert after wandering for days. Do you choose differently? Why? Aren't diamonds still more valuable? This is the paradox of value, famously described by pioneering economist Adam Smith. And what it tells us is that defining value is not as simple as it seems. On the game show, you were thinking about each item's exchange value, what you could obtain for them at a later time. But in an emergency like the desert scenario, what matters far more is their use value, how helpful they are in your current situation. And because we only get to choose one of the options, we also have to consider its opportunity cost, or what we lose by giving up the other choice. After all, it doesn't matter how much you could get from selling the diamond if you never make it out of the desert.
Most modern economists deal with the paradox of value by attempting to unify these considerations under the concept of utility, how well something satisfies a person's wants or needs. Utility can apply to anything from the basic need for food to the pleasure of hearing a favorite song, and will naturally vary for different people and circumstances. A market economy provides us with an easy way to track utility. Put simply, the utility something has to you is reflected by how much you'd be willing to pay for it. Now imagine yourself back in the desert, only this time you get offered a new diamond or a fresh bottle of water every 5 minutes. If you're like most people, you'll first choose enough water to last the trip, and then as many diamonds as you can carry. This is because of something called marginal utility, and it means that when you choose between diamonds and water, you compare utility obtained from every additional bottle of water to every additional diamond. And you do this each time an offer is made. The first bottle of water is worth more to you than any amount of diamonds, but eventually, you have all the water you need. After a while, every additional bottle becomes a burden. That's when you begin to choose diamonds over water. And it's not just necessities like water. When it comes to most things, the more of it you acquire, the less useful or enjoyable every additional bit becomes. This is the law of diminishing marginal utility. You might gladly buy 2 or 3 helpings of your favorite food, but the 4th would make you nauseated, and the 100th would spoil before you could even get to it. Or you could pay to see the same movie over and over until you got bored of it or spent all of your money. Either way, you'd eventually reach a point where the marginal utility for buying another movie ticket became 0. Utility applies not just to buying things, but to all our decisions. And the intuitive way to maximize it and avoid diminishing returns is to vary the way we spend our time and resources. After our basic needs are met, we'd theoretically decide to invest in choices only to the point they're useful or enjoyable. Of course, how effectively any of us manage to maximize utility in real life is another matter. But it helps to remember that the ultimate source of value comes from us, the needs we share, the things we enjoy, and the choices we make. Oke ya. Jadi coba saya mau tanya nih, apa nih yang didapatin nih dari film tersebut gitu ya, film singkatnya. Coba saya mau nanya, tadi terakhir udah Mbak ya kalau nggak salah ya. Sekarang saya mau minta ke Mas Andisha Awali. Apa Mas yang didapetin dari film tersebut? Halo Pak, apa suara saya terdengar jelas Pak? Ya, terdengar. Dari yang saya dapatkan tadi, dari 2 barang yang kita pilih itu nilainya akan berbeda di kondisi yang berbeda gitu Pak. Itu sih singkat dari video tadi Pak. Oke, baik. Coba saya tanya lagi ke, wanitanya udah mau habis nih. Tapi nggak apa-apa deh. Mbak Mike gimana Mbak Mike? Apa yang didapatin Mbak Mike? Baik Pak, kalau dari sepenangkap saya tadi ada 2 benda yaitu berlian dan juga air. Nah ini kita bisa menentukan nilainya tergantung pada situasi yang sedang kita hadapi Pak. Misalkan tadi di padang pasir, kita tentu saja tidak akan memilih berlian karena kondisinya sangat terik, tentu kita akan memilih air. Tapi di situasi yang berbeda, in the other time kita akan memilih berlian karena itu akan lebih berharga daripada air sebotol gitu Pak. Jadi emang nilai ini menyesuaikan pada tempat dan waktu tertentu Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Mike, terima kasih Mas Andisha. Jadi jelas ya, seperti tadi bedanya antara pemilihan Mbak Rizka dengan Mbak siapa tadi yang sebelumnya, ya kan ya, tentang ekosistem dan kebun kelapa sawit. Ini sekarang water and diamonds gitu ya. Itu juga tergantung waktu dan tempatnya gitu kan ya, atau posisi kita sekarang ada di mana sehingga membedakan hal tersebut gitu kan ya. Itu pentingnya kenapa penilaian ekonomi sumber daya alam, dan itu juga berarti pentingnya apa tuh, kalau nilai itu harus terus ada updatingnya ya kan ya, ada updatingnya karena nilai hari ini belum tentu sama dengan nilai tahun depan gitu kan ya, karena bisa jadi berbeda. Contohnya kalau Indonesia tahun ini musimnya hujan terus gitu kan ya, hujan terus maka nilai air sangat kecil gitu ya. Tapi
ketika Indonesia mengalami suatu kemarau yang sangat panjang, maka nilai air akan sangat tinggi gitu ya, karena banyak sawah yang membutuhkan air tersebut gitu, minimal seperti itu gitu kan ya. Nah, sehingga perspektif nilai itu berbeda-beda. Ada yang berdasarkan spasial ini yang gampangnya kemarin kalau di ekonomi sumber daya alam kan kita ngelihat ya, nilai itu manfaatnya tergantung daripada cakupannya. Kalau memang manfaatnya itu hanya untuk misalkan RT ataupun kelurahan, ya berarti nilainya nilai lokal gitu kan ya. Tetapi kalau itu menyangkut seluruh dunia, maka itu nilainya adalah nilai global. Makanya berdasarkan spasial, ada juga yang berdasarkan fungsi tadi ya. Ya baik ini instrumental atau intrinsic value-nya. Contohnya yang tadi masalah duit 100.000 dengan bunga tadi gitu ya. Ada jadi pola pemanfaatannya direct dan indirect. Nah, ini yang banyak kita pahami sekarang gitu kan ya. Yang kita akan pelajari sekarang, produk dan jasa lingkungannya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita udah tahu ada namanya taksonomi nilai ekonomi sumber daya alam, yang saya pikir semuanya udah tahu semua gitu ya dari ekonomi sumber daya alam. Makanya saya akan lebih banyak bertanya. Di sini kita tahu total economic value adalah nilai moneter sumber daya alam dan lingkungan yang mencerminkan nilai fungsi yang dimiliki sumber daya alam di suatu ekosistem. Secara umum, klasifikasi nilai sumber daya alam dalam kerangka total economic value dapat dinilai pada gambar di samping. Nah, saya mau nanya-nanya aja berarti ya. Saya mau nanya-nanya aja. Yang pertama, Mas Yakub. Apa itu Mas Yakub? Use values, Mas Yakub. Masih ingat nggak? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau berdasarkan informasi yang sudah dipelajari di mata kuliah yang di semester kemarin, use value itu nilai ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan in situ dari sumber daya alam tersebut, Pak. Oh gitu ya. Ada contohnya nggak? Kalau use value kan itu kan dibagi menjadi dua metode, ada direct value dan indirect use value, Pak. Jadi kalau direct value itu ada, misal contoh itu pemanfaatan langsung dari HHBK, HHK maupun konsumsi seperti rekreasi, Pak. Sedangkan Oke, kalau indirect use value. Cukup ya, makasih Mas Yakub. Saya tanya lagi berarti yang lain, Mas Franciscus ada, Febriando. Hadir Pak, apakah Ya. terdengar Pak? Benar ya, kalau indirect use value berarti apa Mas? Kalau indirect use value berarti pemanfaatannya itu tidak bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi secara langsung gitu Pak oleh masyarakat. Contohnya ada nggak? Contohnya misalnya pemecah ombak gitu Pak untuk mencegah abrasi juga bisa. Terus juga ada fungsi untuk memisahkan atau sequestration carbon gitu Pak. Itu juga bisa. Oke ya, berarti sebenarnya dikonsumsi tetapi bukan bentuk ekstraksi gitu ya. Mungkin lebih pasnya itu gitu ya. Kita mengkonsumsi tetapi bukan bentuknya dalam bentuk bukan memakan gitu kan ya, bukan bentuk memakan, bukan mengambil ekstraksi gitu ya. Tetapi dia ada manfaat yang lain gitu kan ya. Oke, lalu selanjutnya nih saya lihat ada di sini Mbak Dea, kalau option value berarti apa Mbak Dea? Ocean value itu adalah nilai yang melekat karena mempertahankan suatu habitat atau spesies yang kemungkinan penggunaan di masa yang akan datang, Pak. Contohnya apa tuh? Kayak menjaga habitat orangutan, Pak, untuk di masa yang akan datang. Ya, baik. Lalu kalau selanjutnya siapa nih? Mas Bincar ya? Binkar apa Bincar? Ada nggak orangnya? Ada Pak. Ya, kalau non-use value berarti apa Mas Bincar? Non-use value ya Pak. Non-use value itu adalah nilai yang didapat dari masyarakat terhadap sumber daya, terhadap pemanfaatannya saat ini maupun yang akan datang, Pak. Jadi tidak harus melalui mekanisme konsumsi atau pemanfaatan, Pak.
Oh gitu ya. Berarti sebenarnya nilai justru karena itu tidak dimanfaatkan gitu kan ya, karena tidak diekstraksi gitu kan ya, harusnya seperti itu. Coba saya tanya lagi nih ke siapa nih, Mas Danang, karena wanitanya udah habis, satu lagi ada ding, nggak apa-apa. Mas Danang, existent value apa berarti? Nilai yang diperoleh dari apa ya, misalkan ada spesies, terus individu gitu mengunjungi sesuatu daerah. Nah itu ada nilai tersendiri Pak dari suatu tempat gitu Pak, nilai sejarah atau gimana. Ya, jadi existent value itu kalau kita bisa melihat barang itu itu masih ada, itu ada nilainya seperti suatu kebahagiaan tersendiri gitu kan ya. Sekarang yang lagi rame adalah mau punahnya harimau Sumatera gitu kan ya. Nah itu berarti kita tahu bahwa harimau Sumatera itu walaupun kita nggak pernah lihat ataupun kita nggak pernah tahu, dengan dia hadir itu adalah suatu nilai tertentu gitu ya, karena dia akan mempertahankan ekosistem gitu kan ya. Nah nih yang terakhir bequest value berarti harusnya nih Mbak Nabila bisa ya. Mbak Nabila ada? Ada Pak. Gimana Mbak Nabila? Kalau menurut saya bequest value itu nilai yang dari manfaat pelestarian sumber daya untuk kepentingan diwariskan ke masa depan gitu Pak. Oh gitu ya. Contohnya gimana tuh contohnya? Kayak sumber daya, terus habitat, keanekaragaman hayati gitu Pak. Jadi Oke, bisa baik disimpan ya. untuk masa depan Pak. Oke baik. Jadi teman-teman masih ingat semua ya apa itu total economic value gitu kan ya. Jadi ini udah nggak perlu saya jelasin lagi nih ya, udah banyak semua ya, udah ada semuanya, teman-teman udah tahu semuanya. Ini use value, non use value gitu kan ya, direct use values, indirect use values, option values, non use values, terdiri dari existent dan bequest values gitu kan ya, teman-teman udah paham semua gitu kan ya. Berarti langsung kepada tugasnya, karena udah selesai berarti PR kita. Tugasnya ada 2, jangan lupa tadi yang pertama adalah mana tadi yang pertama ya? Tadi dulu sebentar. Oke. Teman-teman diminta untuk merangkum artikel kedua, jangan lupa judulnya yang ini ya, Total Economic Value of Ecosystem Services in Malaysia Review. Di sini mereka menjelaskan tentang apa itu total economic value dan contohnya dan bagaimana melakukan penilaiannya gitu ya, walaupun sangat sederhana rangkuman saja gitu ya, tidak detail melakukan penilaiannya, tetapi teman-teman di sini diminta untuk melakukan hal itu, yaitu identifikasi nilainya, bagaimana melakukan penilaiannya, yaitu metodologinya apa dan nilainya berapa gitu kan ya, nilainya berapa sehingga nanti teman-teman bisa menyusun total economic value daripada ecosystem service in Malaysia ini ya kan. Berarti nggak perlu panjang-panjang, mungkin sekitar 2-3 halaman juga oke gitu ya. Udah saya taruh bentuk assignment-nya di LMS, tinggal kumpulin ke sana gitu kan ya. Yang kedua adalah yang ini, berarti di sini ada linknya ya, linknya ada di sini, teman-teman bisa lihat linknya, ada YouTube gitu ya. Teman-teman di sini nanti akan melihat videonya setelah selesai membaca 3 artikel dan melakukan suatu yang ini resume. Nah teman-teman sekarang melakukan identifikasinya gitu ya. Identifikasi di sini teman-teman nonton dulu videonya, ada 8 menit di situ dikatakan. Dan dibaca tadi ya, 3 paper tadi, satunya dilakukan summary, dan tugasnya mengelompokkan nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam video tersebut sesuai dengan taksonomi total economic value. Jadi teman-teman melihat total economic value terdiri dari apa aja gitu kan ya, yang termasuk direct use value di dalam biodiversity di Tambrau ini, Papua Barat ini apa aja, dan yang lainnya juga seperti itu bagaimana gitu kan ya. Ini lalu kenapa teman-teman mengklasifikasikan sebagai itu? Misalkan, oh ini ada gambar burung gitu ya. Ini burung saya masukkan ke direct use value Pak karena bisa saya makan. Misalkan seperti itu. Gitu kan ya. Penjelasannya ada. Ini juga nggak perlu panjang. Mungkin sekitar 2 halaman juga udah oke gitu ya. Sudah oke.
2 halaman, yang penting ketahuan nih total klasifikasi daripada total economic value daripada biodiversity in Tambra, walaupun nilainya belum ada ya. Nilainya belum ada, tapi teman-teman bisa mengenal, oh ini kira-kira untuk nilai ini, nilai ini, nilai ini, nilai ini. Sehingga nanti ke depannya kita bisa melakukan penilaian hal tersebut. Gitu ya. Cepet aja kuliah kita yang lama teman-teman membacanya karena ada 3 paper di sana, teman-teman akan melakukan 2 tugas gitu ya. Lalu kapan tugasnya ini bisa selesai? Tugasnya selesai sampai waktunya saya berikan sampai minggu depan ya, sebelum kita kuliah lagi. Tetapi jangan, kalau saya pikir paling bagus adalah sekarang nih waktu kuliahnya, tetapi nggak saya paksakan. Dan kalau saya nggak mau ada komplain minggu depan dengan cara, Pak, maaf Pak, saya belum mengumpulkan karena error gitu kan ya. Maka akan saya balas, kemana aja seminggu kemarin gitu kan ya. Karena waktunya saya berikan 1 minggu. Jadi no excuse kalau dibilang nggak bisa ngumpulin gitu ya pas ujung-ujungnya nanti gitu ya. Oke, jadi tapi teman-teman bisa bebas kapan ngerjainnya sampai minggu depan, dan udah saya taruh ya di LMS. Oke, sampai sepertinya itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, mungkin izin memastikan sih, Pak. Ya. Terkait tugasnya itu bukan ditulis tangan, Pak ya? Kayak biasanya di Word kan, Pak? Ya, boleh di Word juga boleh gitu ya. Namun saya harapkan tidak ada yang melakukan plagiasi ya. Kalau ada ketahuan plagiasi, mungkin saya menggunakan sistem yang mengecek plagiasi, ketahuan dua-duanya sama gitu ya, mirip. Saya nggak nanya siapa yang contek, siapa yang dicontek gitu ya, tapi saya langsung drop nilainya dua-duanya gitu ya. Oke. Siap. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Dava gimana? Terkait dengan tugas kelompok yang kemarin, Pak. Ya. Ada beberapa teman yang menanyakan itu, Pak. Karena kan metodenya belum kami pelajari secara spesifik, apakah nanti sewaktu sudah dipelajari lebih mendalam terkait dengan metode penilaiannya nanti, bisa nanti diubah lagi, Pak, metodenya sesuai dengan yang sudah terlampir, Pak? Tadi kan sudah ada maksimal 1 grup 2 ya, 2 metode ya. 2 metode, kalau memang mau mengganti berarti hanya yang tinggal sisanya kan ya, karena yang metode lain udah ada orang lain yang pakai, gitu kan ya. Hanya metode, karena ada 4 metode, maksimal 2 metode, 2 metode yang digunakan, gitu kan ya. Sehingga hanya bisa 1 pilihan atau bisa bertukar dengan kelompok yang lain, itu memungkinkan gitu ya. Nah, makanya minggu kemarin yang saya ajarkan adalah teman-teman baca dulu nih, gitu kan ya. Baca metode ini tuh seperti apa, gitu ya. Metode ini tuh seperti apa, kira-kira objeknya apa, itu yang bisa teman-teman jadikan acuan. Kalau teman-teman nunggu sampai nanti ya, itu kan berarti mulai pertemuan ke-5, ke-6 kalau nggak salah ya, itu kan ya. Itu mungkin udah terlalu lama gitu ya. Mungkin terlalu lama gitu. Justru mungkin nanti akan saya tanya tuh pada minggu ke-5, minggu ke-6, oh yang kemarin udah melakukan penelitian ini gimana nih? Gitu. Justru akan saya balik gitu kan ya. Udah sampai mana gitu kan ya, udah sama belum nih dengan yang kita pelajari, atau ada perbedaannya, ada kesulitannya, justru akan saya tanya seperti itu gitu. Jadi nggak usah nunggu dulu, nggak usah nunggu sampai diajarin dulu gitu kan ya. Teman-teman bisa langsung mencari dari sekarang gitu, Mas Dava ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, itu dulu buat pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalau ingin mulai mengerjakan tugas, ataupun ya kalian masih punya waktu 1 minggu, tapi nggak ada perpanjangan gitu ya. Nggak ada perpanjangan. Jadi terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.